Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu hamda syakirin, wa ashhadu an la ilaha illallah waliyyus salihin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa mursyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman mazida. Allahumma arzuqna al-ikhlas was-sidq fil qawli wal amali. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati jamaah Masjid Raudhatul Jannah yang saya muliakan rahimakumullah. Tentu yang pertama kita harus mensyukuri kehadiran kita pagi hari ini, sehat walafiat, beribadah, belajar al-Islam. Ini semua merupakan nikmat Allah yang luar biasa, harus disyukuri. Semoga meningkatkan kualitas iman dan takwa kita dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, salah satu sifat dasar orang yang beriman itu adalah al-infaq. Berinfak. Infak itu artinya mengeluarkan. Kalau dalam bahasa Inggris, to expense. Jadi bukan hanya uang. Semua yang diberikan oleh Allah kepada kita ini, itu kalau kita keluarkan di jalan Allah, itu namanya berinfak. Dan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 195 berfirman, wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berinfaklah. Anda punya uang, infak dengan harta. Yang punya jabatan, jabatannya diinfakkan untuk mengurusi umat. Yang punya ilmu, diinfakkan ilmunya untuk disebarkan. Yang punya tenaga, yang punya kekuatan fisik, semuanya itu bisa diinfakkan. Itu adalah sifat dasar orang yang beriman. Dan Allah kemudian mengingatkan, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan menjulurkan tangan Anda ke arah kebinasaan. Kalau Anda tidak menginfakkan harta, itu Anda membinasakan diri Anda sendiri. Karena nanti orang yang kikir itu di akhirat akan sulit, nggak punya bekal ya. Dan uangnya atau hartanya, apalagi kalau kaya, itu lebih sulit lagi. Makanya hidup ini memang seperti yang sering saya sampaikan, Sayyidina Ali itu mengingatkan kita ada 3 sifat dunia ini, yaitu taghurru wa tadurru wa tamurru. Taghurru itu menggiurkan, mengganggu kita. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan kehidupan duniawiah itu hanya satu kenikmatan yang di situ banyak tipu dayanya. Makanya banyak orang korupsi, banyak orang melampiaskan syahwatnya tanpa berpikir mati. Itu karena tertipu dia. Taghurru. Kemudian tadurru. Tadurru itu merepotkan, mengganggu. Orang kaya itu terganggu loh, Pak. Orang kaya itu sulit, apalagi orang melarat ya. Orang kaya itu sulit, Pak. Maksudnya sulit itu kalau dia tidak bisa menata ini, kekayaannya yang dinikmati itu, senang-senang dia kemana-mana, itu justru nanti akan disesali. Orang melarat juga sulit.
Itulah hidup itu. Siapa yang tidak sulit? Yang tidak sulit adalah yang menggunakan Islam. Jadi kalau Anda menggunakan Islam, Anda pandai, aman insyaallah. Anda pangkat, malah luar biasa orang pangkat itu. Khalifah yang kelima itu namanya Umar bin Abdul Aziz. Itu hanya 2 tahun saja menjabat, membuat negerinya itu begitu aman sampai tidak ada yang menerima zakat. Itu luar biasa itu. Jadi orang melakukan zakat itu sulit, zakatnya dikirim kemana-mana. Karena semuanya berkecukupan. Kenapa? Karena pemimpinnya itu jujur dan adil. Itu Umar bin Abdul Aziz. Ya. Jadi ada cerita ketika Umar bin Abdul Aziz itu wafat, di padang pasir ada penggembala kambing. Dia terkejut karena kambingnya dimakan serigala, dikejar oleh serigala. Lalu dia mengatakan, laqad mata hadzal za'imul adil. Rupanya orang adil itu wafat hari ini. Benar betul hari itu adalah kematian Sayyidina Umar. Jadi kalau seorang pemimpin itu adil, itu semuanya nanti akan dibuat baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia menginfakkan jabatannya, kedudukannya untuk kebenaran dan keadilan. Masya Allah, makmur. Itu di zaman Umar bin Abdul Aziz. Yang namanya Baitul Mal itu uangnya banyak, diumumkan, ya. Siapa yang punya hutang tidak bisa bayar datang kemari. Bayangkan kalau itu di sini gimana? Kira-kira. Siapa yang punya hutang kerutukan kabeh wis teko. Dan enggak ada yang datang, Pak. Siapa yang mau menikah tidak ada bekal dikasih. Ya Allah, makmurnya luar biasa. Tapi hanya 2 tahun itu. Kenapa ini? Karena menggunakan peraturan Allah. Maka Sayyidina Ali yang cerdas itu mengatakan bahwa dunia itu mata'ul ghurur, kemudian tadurru, ya. Mengganggu, Pak. Jadi Anda ini kalau sekarang ini belum kaya ini ya alhamdulillah juga gitu loh. Walaupun setiap hari ingin kaya kan? Ya, sekarang ini apa yang Anda miliki ini Anda syukuri. Anda boleh, saya ingin kaya boleh. Tapi kaya yang membuat orang masuk surga. Saya ingin pandai, silakan boleh. Tapi pandai yang membuat Anda masuk surga. Saya ingin berkedudukan, ya, berpengaruh atau apa saja, nggak apa-apa, asal masuk surga. Jadi jangan sampai karena kaya lalu sombong. Nah ini, itu sulitnya orang kaya itu. Orang kaya itu seringkali sombong, ya, atau zalim. Gimana kalau zalim itu? Mentang-mentang gitu loh, Pak. Lah ini bahayanya orang kaya ini mentang-mentang. Lah kalau orang fakir ini nggak punya itu, mentang-mentang nggak punya. Lah mau mentang-mentang apa nggak punya? Mau menzalimi orang gimana nggak punya? Tapi di orang fakir ini juga diuji oleh Allah. Kalau dia menghasut karena fakir dia masuk neraka nanti. Jadi yang kaya diuji sabar apa enggak? Bisa enggak dia tidak zalim? Ya. Bisa enggak dia mengeluarkan infak, berzakat begitu? Tapi yang tidak punya ini juga diuji oleh Allah. Apa bisa dia tidak sakit hati? Dia tidak sakit hati, dia menghargai orang yang kaya itu, tidak protes kepada Allah, atau merasa kok Allah ini kok tidak adil, kok saya kok tidak diberi uang banyak begitu. Jadi saudara-saudara, memang Rasulullah SAW itu sangat memperhatikan umatnya agar semuanya masuk surga. Dan Sayyidina Ali itu dididik oleh Rasulullah sehingga dia bisa memberi nasihat dari hasil pendidikan yang khairul murabbi. Rasulullah itu adalah pendidik yang baik. Sehingga Sayyidina Ali itu mengatakan bahwa ad-dunya taghurru wa tadurru, yang terakhir tamurru. Tamurru itu berjalan, Pak.
bahwa dunia itu berjalan, maksudnya berjalan terus. Kita ini pada akhirnya nanti harus masuk ke liang lahat, terus berjalan, dan kita tidak tahu ini sampai berapa lama ini. Rasanya kan cepat sekali dunia sekarang ini. Barusan Idul Fitri, sebentar lagi Idul Adha, Pak. Ya kan? Nanti Idul Fitri lagi. Jangan lupa bahwa itu jatah kita untuk beramal soleh itu semakin sedikit. Maka jangan terlalu banyak mengumbar waktu untuk hal-hal yang tidak ada gunanya. Kita harus betul-betul cerdas menghitung ini, karena jalan terus ini. Waktu ini jalan terus. Yang kecil menjadi remaja, yang remaja menjadi dewasa, yang dewasa menjadi tua, yang tua menjadi apa? Yang tua masuk liang lahat. Masuk liang lahat. Makanya saudara, kalau Anda Bapak Ibu ini masih bisa menikmati hadir di majelis taklim seperti ini, itu harus disyukuri. Tidak semua orang menikmati itu, Pak. Dan ini yang membuat kita insya Allah bisa menjadi orang yang menikmati ibadah. Karena kalau hurima lidzatil ibadah man lam yudrik halawati majalis dzikr, oleh Allah tidak akan bisa diberi kelezatan beribadah orang-orang yang tidak bisa menikmati majelis zikir seperti ini. Dan Rasulullah SAW itu dalam sabdanya mendidik kita agar menjadi orang beriman yang baik, memperhatikan solat dan infak. As-salatu nur, kata Rasulullah, was-sadaqatu burhan, was-sabru diya, wal Qur'anu hujjatun lak aw alaik. Salat itu cahaya. Jadi apa artinya cahaya itu? Lahir batin itu. Dan kalau sudah berbicara salat, itu tidak cukup hanya mengerjakan salat. Kemarin dalam ceramah saya mengatakan, kalau kita ini belum mengagungkan salat, sulit akan mencapai kesuksesan sebagai penegak solat. Jadi orang yang solat itu harus setiap hari dievaluasi agar semakin baik, semakin baik, semakin baik. Kalau Anda bisa membangun solat yang baik, cahaya akan diberikan oleh Allah lahir batin. Hatinya bercahaya. Itu orang solat. Wajahnya bercahaya. Orang yang setiap hari dibasahi dengan wudu itu dia, ya, bercahaya nanti. Makanya Rasulullah SAW itu mengatakan nanti di hari kiamat, saya akan mengenali umat saya. Hurrun muhajjalin, kata Rasulullah. Ini miliaran manusia ini Rasulullah mengenali umatnya. Lalu sahabat bertanya, bagaimana ya Rasulullah? Rasulullah bisa mengenali umatnya. Ya. Kata Rasulullah, haula'i hurrun muhajjalin min atharil wudu, kata Rasulullah. Itu umatku itu nanti akan bercahaya di wajahnya ini seperti kalau ada kumpulan kuda yang hitam, kemudian ada kuda hitam, ada kuda putih. Itu kan menonjol sekali. Seperti itu diumpamakan seperti itu oleh Rasulullah. Itu adalah umat-umatku, kata Rasulullah. Dan itu nanti jumlahnya miliaran manusia yang semuanya minta tolong, ya, dalam keadaan sulit. Nah, orang-orang yang bisa menegakkan salat dengan baik itu mendapat cahaya Rabbani lahir dan batin. As-salatu nur was-sadaqatu burhan. Sedekah itu adalah bukti bahwa kita beriman. Jadi ada korelasi antara beriman dan bersedekah. Was-sadaqatu burhan. Nah, orang yang beriman itu orientasinya ingin surga. Sehingga Sayyidina Ali mengatakan al-ghina indal ard
hakikat dari kekayaan yang sebenarnya itu bukan di dunia. Tapi ketika kita harus menyajikan amal kita dan dibuka oleh Allah, ini amalmu. Kalau banyak amalnya, itu kita menjadi orang kaya. Jadi bisa jadi orang yang di dunia uangnya sedikit tapi amalnya banyak, di sana menjadi miliarder nanti. Dan sebaliknya, orang kaya yang kikir, orang kaya yang tidak memperhatikan infak, itu nanti di sana menjadi orang fakir. Na'udzubillahi min dzalik. Maka kita kalau belum bisa menjadi munfik yang baik, itu kualitas imannya. Orang yang beriman itu melihat infak itu bukan berkurang, Pak, tapi bertambah. Dan ini tidak mudah karena apa? Karena semua orang itu cinta dengan dunianya. Dan nafsu selalu melawan taklif. Taklif itu artinya kewajiban, ya. Kita diwajibkan oleh Allah untuk sholat subuh, tapi nafsu itu ingin tidak mengganggu tidur. Tapi kalau Anda sudah menguasai nafsu Anda untuk sholat subuh, itu bangun sendiri, Pak. Termasuk juga tahajud. Orang yang sudah terbiasa tahajud itu nggak usah waker, ya. Rasulullah juga nggak pakai waker dulu. Para sahabat nggak ada wakernya, bangun. Jadi kalau orang itu sudah bisa menundukkan dirinya, maka oleh Allah dipermudah itu. Saudara-saudara, saya ulangi, as-salatu nurun was-shadaqatu burhan. Bukti bahwa kita ini beriman itu mau berkorban demi untuk membayar hadza thamanul jannah. Itu harganya surga itu, Pak. Anda berinfak itu, Anda berpikir ini saya membayar untuk masuk surga. Itu artinya. Maka orang yang sudah memahami itu, kalau dia punya uang 1 juta, kemudian dikeluarkan 100 ribu, ini yang dibayangkan bukan 900, tapi tambahannya, Pak. Dan memang begitu. Kalau orang itu berinfak, nanti ditambah, bukan hanya ditambah uang, tapi ditambah sehat, ditambah ilmu, ditambah rezeki, ditambah ketentraman. Masya Allah. Itu bukti bahwa orang itu beriman. Was-sabru diya. Was-sabru diya. Orang itu kalau ditimpa masalah kemudian dia sabar, dikasih cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang bisa menundukkan nafsunya. Wal Qur'anu hujjatun lak au alaik. Quran itu adalah bukti bagi Anda atau atas Anda. Apa artinya bukti bagi Anda atau atas Anda itu, ya? Kita baca sekarang surat Al-Baqarah. Yang pertama itu Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kata Allah, Alif Lam Mim. Itu Al-Qur'an itu kitab Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi. Tidak ada yang diragukan dalam Al-Qur'an itu, apalagi salah. La raiba fihi hudan, petunjuk lil muttaqin, untuk orang-orang ahlul jannah. Orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang ahlul jannah. Hudan lil muttaqin alladzina yuqimunas shalah. Mereka itu adalah yang membangun salat. Jadi orang-orang yang bertakwa itu, seperti saya katakan tadi, membangun salat itu mengagungkan salat. Bukan sekedar sholat. Kalau sholat itu paling diperhatikan. Anda pergi kemana itu sudah dipikirkan, nanti saya sholat duhur di mana, saya sholat asar di mana. Itu orang yang memperhatikan sholat. Yuqimunas sholat. Jadi orang sholat itu ada dua macam, muqimus sholat, muaddis sholat. Ada yang membangun sholat, ada yang sekedar menunaikan ibadah sholat. Kemudian wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini adalah ayat tentang infak yang paling umum.
Jadi ayat tentang infak yang paling umum adalah yang tercantum di dalam surat Al-Baqarah ini. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Maka kita berinfak itu semua yang diberikan oleh Allah kepada kita itu kita infakkan, apalagi zakat, saudara ya. As-salatu qarinatuz zakah. Salat itu adalah pasangannya zakat. Hati-hati, Pak. Jadi orang itu kalau wajib mengeluarkan zakat, kemudian dia sholatnya nggak sampai kepada Allah kalau zakatnya tidak dikeluarkan. Demikian juga zakat dikeluarkan, sholatnya tidak dibangun, nggak sampai kepada Allah. Sehingga Sayyidina Abu Bakar itu keras sekali kepada orang yang tidak mengeluarkan zakat, sampai beliau mengatakan, wallahi la uharibanna man farraqa baina as-salati waz zakah. Begitu kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, demi Allah sungguh saya akan memerangi orang-orang yang memisahkan antara salat dan zakat. Itu di zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Jadi Sayyidina Abu Bakar itu memberi komando orang yang wajib zakat tidak mengeluarkan zakat diperangi. Jadi orang diberi kelebihan oleh Allah itu diuji, bukan berarti yang diberi kelebihan banyak ini lebih dicintai dibanding yang diberi sedikit, tidak. Tapi dua-dua ini diuji, karena memang kita hidup di dunia ini adalah untuk membayar supaya kita bisa masuk surga. Hadza thamanul jannah. Itu adalah harganya surga. Nah, orang-orang yang sudah membangun sholat dengan baik, mengeluarkan infak dengan baik, itu adalah orang-orang yang hatinya sudah dibuka oleh Allah dengan cahaya ketakwaan. Orang yang bertakwa itu diberi oleh Allah cahaya, sehingga dengan cahaya itu dia akan menjadi orang yang baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang sulit itu adalah orang yang hatinya beku, orang yang sulit menerima nasihat. Dan ini berbanding terbalik antara orang yang beriman dengan orang yang hatinya itu beku. Ini yang disebut al-qalbil qasi, wa ab'adun nas ilallah al-qalbil qasi. Rasulullah mengatakan orang yang paling jauh dari Allah adalah orang yang hatinya itu beku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Di dalam surat Az-Zumar, saudara ya, surat Az-Zumar ayat yang ke-22, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita perbandingan antara orang Islam yang betul-betul Islam dengan orang yang hatinya tidak terbuka untuk Islam. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih. Apakah orang yang syarah itu dibuka oleh Allah. Al-qalbil munsyarih itu cerah, hati yang cerah. Di dalam ayat ini Allah mengatakan, apakah orang yang hatinya cerah dibuka oleh Allah untuk berislam dan dia diberi cahaya sama dengan orang yang hatinya beku? Dibandingkan ini, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam wa huwa ala nurin min rabbih. Itu orang yang sudah dibuka hatinya untuk berislam, diberi cahaya, mau dibandingkan dengan yang beku. Fawailun lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Maka celaka, wail itu bisa berarti celaka. Ada lorong di neraka namanya wailu jahannam. Wailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka dan masuk neraka wail orang-orang yang menyepelekan salatnya, meringankan salatnya, tidak mengagungkan salatnya. An salatihim sahun. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata wail. Fawailun lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Celaka orang yang hatinya beku, tidak bisa menerima pengajian seperti ini, tidak bisa menikmati Al-Quran.
Tidak bisa berzikir walaupun diucapkan astagfirullah subhanallah tapi nggak masuk dalam hatinya. Karena hatinya itu beku. Ulaika fi dhalalim mubin. Mereka itu adalah orang-orang yang berada dalam kesesatan yang jelas. Na'udzubillahi min dzalik. Inilah saudara-saudara, perlunya kita itu membangun salat yang baik. Nah, kemudian banyak berzikir, banyak beristighfar, banyak bertobat. Karena iman itu naik turun, dan orang yang berkualitas keislamannya dia bisa merasakan, hari ini iman saya itu meningkat, hari ini iman saya kok semakin jelek. Anda kadang-kadang itu mau sholat sunnah berat sekali, tapi kadang-kadang menikmati sholat sunnah, ingin nambah, ingin menambah. Itu artinya imannya meningkat. Dan kita harus tahu itu kapan ini iman ini meningkat, kapan ini iman menurun. Dan itu perlunya kita itu menjaga. Nah, saudara-saudara, orang-orang yang hatinya itu beku, itu adalah setiap orang itu berbuat dosa, ada bintik hitam dalam hatinya. Kalau dia beristighfar dan bertobat, hilang dia. Tapi kalau dia tidak beristighfar, tidak tobat, tetap saja hatinya itu kena bintik hitam. Kemudian berbuat dosa lagi. Dan dosa itu kalau sudah dikerjakan mesti dia beranak pinak dosa itu. Kata Imam Syafi'i, orang berbuat dosa itu sulitnya di bagian pertama saja. Tapi kalau sudah dikerjakan dosa ini, lama-lama dia menikmati. Nah, kalau sudah menikmati, dia mencari dosa yang lain. Makanya kalau orang itu tidak banyak bertobat, itu bahayanya kalau sudah kedahuluan hatinya itu tertutup seperti peci hitam ini, Pak. Ini namanya qasyati qulubuhum. Nah, kalau sudah seperti ini ada tanda-tandanya. Apa tanda yang pertama? Al-bu'du 'anillahi wa syar'ih. Orang yang sudah hatinya beku itu, walaupun dia haji, walaupun dia sholat, tapi hatinya beku, dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang teman saya cerita, salah satu seorang politisi lah, seorang politisi yang dunia politik itu, waktu cerita teman saya di Jakarta, waktu ibunya sakit, dia itu dinasihati ibunya, orangnya kaya, Pak, kaya, dinasihati ibunya suruh haji. Akhirnya karena ibunya ini sudah mewanti-wanti dia, lalu dia berangkat haji. Dia haji itu cuma 3 hari saja, pokoknya dia ikut ihram, wukuf, kemudian semuanya diwakilkan dan dia pulang. Nggak bisa dia menikmati haji, itu nggak bisa. Dan itu bahkan ada yang pakai pesawat pribadi, pokoknya yang penting sudah haji. Itu adalah orang yang hatinya beku. Al-bu'du minallah, al-bu'du 'anillah wa syar'ihi. Jauh dari Allah dan jauh dari syariat. Nggak senang syariat. Pokoknya semua dikerjakan sesuai dengan seleranya. Karena orang yang berislam benar itu adalah orang yang senang dengan syariat. Nah, kalau sudah syariat tidak diperhatikan, nanti dia berbisnis yang penting kaya, membagi warisan yang penting saya dapat banyak. Dan hati-hati saudara ya, saya sudah melihat banyak sekali orang-orang yang tidak adil di dalam membagi warisan itu. Berapapun warisan yang dibagi itu dicabut oleh Allah barokahnya, dan dia akan tidak bisa menikmati. Maka perhatikan syariat, dan itu adalah salah satu tanda orang yang dekat dengan Allah. Yang kedua, orang yang hatinya beku bukan saja tidak suka berinfak, tapi la yata'athar bil mawa'id wala bil ayat. Tidak terkesan dengan nasihat. Jadi mendengarkan nasihat itu nggak masuk ke dalam hati, Pak. Walaupun mungkin otaknya mengatakan bagus Islam ini. Saya beberapa kali mendengar melalui YouTube ini ada orang mengatakan, saya ini Islam ini sudah saya kerjakan semua, cuma sholat saja yang belum. Lalu terakhirnya mengatakan, coba nasihati saya supaya saya bisa sholat. La ilaha illallah. Kesian sekali itu, Pak.
Jadi dia mungkin puasa segala, tapi sholat enggak. Sedangkan Islam itu ya sholat itu. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah, faman tarakaha faqad kafar. Berat sekali sholat itu. Perbedaan antara kita dengan musyrik, dengan orang kafir itu ya sholat kita itu. Siapa yang tidak mengerjakan sholat muta'ammidan, ya, man taraka as-salata muta'ammidan faqad kafara jiharan, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang itu enggak sholat karena malas, itu masih lumayan. Ya karena malas saja. Tapi kalau dia mengatakan enggak perlulah sholat itu, enggak penting sholat, itu namanya taraka jiharon, meninggalkan sengaja sadar. Ini sudah keluar dari Islam. Na'udzubillah min dzalik. Dan orang yang seperti ini sulit dinasihati, apalagi mendengar ayat. Mendengar ayat dibacakan, Al-Quran dibacakan, wah terganggu dia. Mendengar adzan enggak senang. Itu adalah orang yang hatinya beku. Na'udzubillah min dzalik. Mulainya sholat itu adalah mulai kita mendengar adzan, Pak. Ketika Anda mendengar adzan itu bagaimana sikapnya itu? Anda mendengar adzan terus delok jam iki, tak keliru ta muadzin iki. Muadzinnya disalahkan ini. Enggak senang dia adzan itu. Tapi orang-orang yang imannya berkualitas, kalau mendengar adzan itu senang dia dan dia berhenti. Anda kalau ingin mendapatkan pahalanya muadzin, kalau ada adzan Anda jawab muadzin, Anda sama dengan muadzin itu. Itu orang-orang yang nanti di tengah-tengah orang sulit di hari kiamat. Orang-orang yang muadzin, yang mukhlisin, muadzin Rasul itu Bilal bin Rabah, itu nanti orang-orang yang aman dari semua sulit itu. Nah, sahabat-sahabat mengatakan, ya Rasulullah, itu kan cuman mereka saja yang dapat. Kamu bisa dapat kalau kamu mendengar adzan dijawab. Kalau ada orang adzan Anda jawab, berhenti. Bahkan baca Quran itu Anda berhenti sebentar menjawab adzan. Lalu Anda jawab seperti itu, kecuali dalam hayya 'alas shalah kita mengatakan la haula wala quwata illa billah. Kemudian Anda membaca doa, Anda akan mendapat pahalanya seperti orang yang ada itu. Allahu Akbar. Kalau orang itu menggunakan Islam itu, hidup ini jadi mudah, Pak. Jadi Islam itu memang petunjuk yang membuat hidup ini enak di dunia dan masuk surga di akhirat. Itu adalah Islam. Nah, yang ketiga, saudara ya, tanda orang yang beku hatinya bukan saja tidak suka dengan infak, tapi dia bughd salihin wal ulama. Gak suka dengan orang soleh. Dia gak mau bersahabat dengan orang soleh, apalagi dengan ulama. Ya. Ada teman mengatakan begini, kalau mau kawin itu jangan kawin anaknya ustad, dinasehati terus kayak iso nyambut gawe katanya. Ini tanda-tanda hati yang beku itu katanya. Jadi kalau orang itu sudah tidak senang dengan ulama, apalagi benci dengan ulama, wah itu tanda-tanda hatinya beku sudah. Ulama itu adalah penerus perjuangan Rasulullah SAW. Al ulama warathatul anbiya. Kalau nggak ada ulama, dari mana kita bisa ilmu? Kita berterima kasih dengan ulama-ulama itu, karena mereka itu yang meneruskan perjuangannya Rasulullah SAW. Lalu benci dengan ulama, bagaimana bisa baik? Maka saudara-saudara yang masih belum tampak di masjid ini, kalau semangatnya Masya Allah, yang belum tampak itu adalah Bapak belum mengajak pemuda-pemuda kemari. Ini yang seringkali saya pikirkan ini. Pemudanya umurnya 50 ke atas ini. Nanti tidak ada penerusnya, Pak. Harusnya dicarikan jalan bagaimana supaya pemuda-pemuda itu ikut. Dan justru sekarang ini pemuda-pemuda ini rentan sekali. Kemarin saya ceramah di Masjid Al-Fattah, subuh juga, sholat subuh ini. Setelah selesai ada orang datang kepada saya, Pak saya beri masukan, Pak ya. Oh iya silakan, Pak. Saya ketemu beberapa pemuda itu, Pak. Dia mengatakan saya ini ateis, saya nggak bertuhan, apalagi sholat. Anaknya orang Islam itu, Pak. Dan memang sekarang ini kan bahaya komunisme baru ini luar biasa nih, Pak. Kalau kita tidak menarik pemuda-pemuda ini ke masjid, nanti bapak-bapak kalau sudah harus kepundut ini, nanti siapa yang meneruskan ini? Berpikir itu jangan berpikir pendek, berpikir ke depan.
Itu orang-orang yang apa namanya itu, yang suka jauhlah dari negeri ke negeri lain itu, apa namanya Pak? Seringkali yang datang ke masjid-masjid itu. Tabligh, majelis jamaah tabligh. Itu ada kelompok-kelompok dari jenderal-jenderal yang ikut di jamaah tabligh itu. Kapan itu saya pernah ketemu dengan salah seorang, anaknya itu aktif di jamaah tabligh. Dia bercerita kepada saya, bapaknya ini, itu anak saya katanya ke Australia. Lalu di Australia itu dia ke daerah namanya Adelaide. Itu ada pesisir, dengan rombongan Pak. Lalu dilihat di situ ada bangunan, kok nggak ada penghuninya dan sudah kotor bangunan itu. Kemudian didatangi bangunan itu, ternyata itu masjid Pak, masjid. Jadi malah di sekitarnya itu dipakai untuk tempat buang sampah gitu aja. Orang-orang ini kemudian membersihkan tempat itu, sholat mereka di situ Pak. Itu jamaah tabligh itu Pak. Lalu azan mereka ini, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Heran orang-orang itu. Akhirnya setelah beberapa hari di situ didatangi oleh orang penduduk, dibilang, kalian ini dari mana? Ini ada yang dari Pakistan, ada dari Indonesia, dan macam-macam itu. Terus ditanya, kalian ini agamanya apa? Dia bilang, we have no religion. Kita ini nggak pakai agama kita ini. Tapi konon kabarnya, katanya ada salah satu itu ya, dulu nenek-nenek kita, kakek-kakek kita itu dulu katanya Islam. Cerita begitu Pak. Lalu apa yang Anda tahu tentang Islam? Katanya Islam itu la ilaha illallah. Setelah diusut Pak, ternyata yang bangun masjid itu adalah pelaut-pelaut dari Makassar katanya Pak. Dan itu habis orang Islam di situ Pak. Jangan sampai BP lagi menjadi seperti itu Pak. Maka pemuda-pemuda ini penting Pak diajak ke masjid. Gak ada acara khusus untuk pemuda. Ini pemuda yang paling muda saya lihat 45 kira-kira ini. Sudah bukan remaja lagi, remaji itu Pak. Ini saya serius Pak. Karena memang generasi muda ini generasi harapan. Apalagi saya ini. Ini kalau misalnya waktu itu sudah subuh ini Pak. Sebentar lagi sudah setor nama ini tapi. Makanya saya menyampaikan ini. Saya kaget betul kemarin diberitahu begitu itu. Jadi ada yang sudah mengatakan saya ateis, nggak perlu agama. La ilaha illallah. Maka dibuat mereka itu supaya walaupun sudah sekolah Islam, Pak, itu tidak menjamin. Karena apa? Karena pengaruh yang paling besar mempengaruhi orang itu adalah temannya. Teman itulah. Sehingga Rasulullah mengatakan an-nasu ala dini khalilih. Manusia itu tergantung agamanya siapa sahabat karibnya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka hendaknya setiap orang itu berpikir tentang siapa yang perlu dijadikan teman. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Teman itu penting sekali. Maka Anda perlu tahu siapa teman anak-anak Anda itu. Anda perhatikan orang anak-anak yang terjerumus ke narkoba, pasti temannya adalah orang-orang narkoba. Dan ini sekarang gampang sekali Pak. Di sini yang menarik teman dan sebagainya itu di sini ini, naudzubillah min dzalik. Terutama yang punya anak-anak yang masih SMA, SMP. Ini peringatan penting sekali supaya masjid ini nanti ada penerusnya, ya. Ada penerusnya. Dan orang itu meninggal itu tidak harus usia tua kok Pak. Tidak harus usia tua. Kadang-kadang belum tua sudah meninggal dan belum siap. Gimana ini? Dan itu nanti akan menjadi tanggung jawab kita. Dan yang terakhir, saudara-saudara, orang yang hatinya qasiyal qalb itu adalah orang yang tidak takut kepada Allah. Takutnya kepada selain Allah. Dia takut kepada masa depan. Dia takut kepada tidak kaya. Dia takut kepada tua. Ada seorang artis ditanya di YouTube ini, saya mendengar, lalu dia sudah mulai mungkin usianya 50. Kalau ke depan ini apa yang Anda khawatirkan? Dia menjawab begini, yang paling saya takut itu menjadi tua. Saya nggak mau tua, dan orangnya sudah meninggal sekarang itu. Jadi tidak mau menjadi tua. Bagaimana tidak mau menjadi tua ini? Ini adalah sunnatullah.
Dan hidup ini pendek, Pak. Hidup ini pendek, tidak panjang hidup ini ya. Penting sekali kita berpikir tentang itu. Dan orang-orang yang cerdas itu adalah orang yang mengelola kehidupan dan mengelola kematian pada waktu yang bersamaan. Sehingga Rasulullah mengatakan al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang pandai itu adalah orang yang bisa mengatur nafsunya dan selalu berpikir supaya nanti saya di akhirat itu menjadi orang yang banyak amalnya. Itulah tanda orang yang bertakwa, tanda orang yang imannya berkualitas, selalu haus dengan amal soleh. Makanya saudara-saudara, antara infak dengan iman itu sangat berkorelasi. Sebelum Anda suka berinfak, itu iman Anda masih belum teruji. Dan infak itu tidak harus orang kaya. Kalau Anda misalnya infak setiap hari 2.000 saja, itu sulit, Pak. Setiap hari itu sulit. Nah, ini sebagai penutup, saudara, di masjid tempat saya ini, Masjid Al-Hikmah, ini sudah kira-kira hampir setengah tahun ini. Kalau hari Minggu tertentu seperti hari ini, itu ada pembagian sayur, pembagian apa untuk, dan Masya Allah, yang datang itu banyak, Pak, di masjid itu. Ada sayur, ada lauk pauk, dibagikan begitu ya. Dan mereka punya cara, barangkali bisa dipertimbangkan cara ini. Saya senang dengan cara yang dikerjakan oleh Al-Hikmah ini. Di rumah orang-orang jamaah masjid itu dikasih kotak infak dan tidak pakai nama, ditaruh aja di rumah supaya kita bisa infak setiap hari. Dan nanti 2 minggu sekali diambil, Pak. Diambil, dikumpulkan. Nah, ternyata hasilnya bagus, Pak. Hasilnya bagus. Jadi orang memasukkan itu saja. Nah, kalau Anda itu berinfak setiap hari kan sulit cari orang yang mau dikasih. Apalagi di Jakarta, Pak. Makanya waktu saya ceramah beberapa waktu yang lalu kan saya menceritakan itu, waktu saya ceramah di Jakarta saya mengatakan sebaiknya Anda itu setiap hari infak. Lalu ada seorang yang ya kaya lah, orang kaya, dia sulit, Pak, kalau setiap hari. Jadi saya infaknya itu sebulan sekali misalnya 5 juta gitu aja sudah. Saya bilang ya tidak apa-apa, tapi Anda didoakan malaikat 1 kali. Tapi kalau Anda setiap hari infak, itu setiap kali infak didoakan malaikat. Allahumma ati munfiqan khalafa, Allahumma ati mumsikan talafa. Ya Allah, berilah orang yang berinfak ini gantinya. Khalafa itu gantinya. Tapi berilah orang yang megang hartanya kikir ini nanti sulit, kebinasaan itu nanti, rugi dia. Itu didoakan malaikat. Bayangkan kalau Anda setiap hari berinfak. Anak-anak diajari berinfak. Anak-anak diajari berinfak. Saya melihat di satu masjid ada seorang anak mungkin kelas 1 atau kelas 2 gitu, Pak, pegang uang 50.000 dimasukkan gini, Pak. Saya mengatakan, coba anak ini dari orang tuanya 50.000 dimasukkan ini. Sampai kalau masukkan di sini biasanya berapa? Yang paling enak itu 2.000, Pak. Itu enteng gitu ya. Kalau 50.000 ada nyedat titik ini. Ini anak ini 50.000. Saya bilang sama orang tuanya, Masya Allah anakmu ini. Itu uang jajanannya itu dimasukkan, Pak. Dia sudah terbiasa. Nah, kalau seperti ini nanti anak itu bisa jadi orang dermawan nanti. Tapi kalau orang tuanya kikir, gak pernah memberi contoh, jangan-jangan nanti anaknya cinta harta. Nah, kalau cinta harta kikir, Pak, sulit, Pak. Apa sulitnya? Dibenci Allah. Habis, Pak, sudah, Pak. Kalau orang itu dibenci Allah itu habis. Saya ingatkan, Pak. Saya ingatkan beberapa waktu yang lalu saya sudah pernah menyampaikan di forum ini, ada orang, Bismillahirrahmanirrahim. 2 menit lagi, Pak, ya? Bisa? 4 menit. Saya pernah merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah saya ceritakan, saya ulangi. Barangkali ada yang belum pernah mendengar itu ya. Saya waktu takziah beberapa bulan yang lalu bertemu dengan orang lalu mengatakan begini, Ustadz, saya dulu pernah mendengar ceramah antum dan sampai sekarang itu saya pegang itu ceramahnya. Apa itu ceramahnya itu? Antum pernah mengatakan kalau Anda infak kemudian didoakan oleh orang yang menerima infak itu, sampaikan kepada orang yang diberi itu, doakan saya dicintai Allah. Dia mengatakan, saya mengatakan itu, saya lupa, saya nggak ingat dan saya tidak mengerjakan itu.
Loh kok bisa begitu? Iya Pak, sampai. Dan itu saya kerjakan. Jadi kalau saya memberi infak, lalu biasanya kan mugi-mugi panjenengan kata rezeki nih. Amin, ya enggak apa-apa. Tapi orang ini mengatakan dungakno kula niki dicintai Rabbil Alamin. Karena tidak ada yang lebih dari itu, Pak. Loh kalau Anda memberi itu kemudian didoakan oleh orang fakir miskin dengan ikhlas, lalu Anda dicintai Allah, sudah selesai. Orang yang dicintai Allah itu mau minta apa saja dikasih, Pak. Tapi dibalik sekarang orang yang dibenci oleh Allah. Maka kita harus tahu Allah itu suka kepada siapa? Innallaha yuhibbul muhsinin. Innallaha yuhibbus sabirin. Innallaha yuhibbul muttaqin. Ini Allah suka dengan orang muttaqin. Saya mau bertakwa supaya dicintai Allah. Saya mau sabar supaya dicintai Allah. Saya mau berbuat baik supaya dicintai Allah. Allah enggak suka dengan orang kikir. Jangan kikir Anda. Ajari anak-anak supaya tidak kikir. Nah kalau Anda tidak kikir, Anda tidak terkena musibah, tidak disuka oleh Allah subhanahu. Jangankan Allah, Anda tidak disukai orang saja sulit Pak. Allah tidak suka dengan orang itu. Maka setiap kali Anda akan berinfak itu pasti ditarik oleh nafsu ini supaya ojo ake-ake. Supaya gitu Pak. Sedikit saja. Yang paling ringan itu ya yang itu. Yang warnanya enggak jelas 2000 itu Pak. Warnanya enggak jelas. Tapi yang merah, yang biru itu biasanya awet itu Pak. Kalau Anda ngeluarkan dompet merah itu biasanya ono pire Pak. Bet balik mana ini. Tapi sekali-sekali Anda merem aja. Bismillahirrahmanirrahim. Merem aja Pak. Itu Anda untung itu. Lama-lama Anda nanti. Tapi jangan lalu ditunggu loh Pak. Misalnya Anda menginfakkan 100 terus ditunggu. Lah kok gak ono balasannya ini? Ini dagang namanya ini. Saya hari ini bicara dengan sehat ini, kenapa ini? Gak tahu saya. Mungkin 3 bulan yang lalu saya infak 5.000 didoakan orang itu. Sekarang saya sehat ini. Gak tahu kita. Nah kalau Anda itu banyak berinfak, banyak berdoa, hidup ini lalu gampang, gak stres. Jadi kesimpulannya, iman dengan infak itu sangat berkorelasi. Sebelum Anda pertama sholat. As-sholatu akbar dalilul iman. Sholat itu adalah bukti keimanan yang paling besar. Yang kedua adalah infak. Itu adalah bukti keimanan. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita menjadi orang dermawan. Memudahkan kita menjadi orang yang menegakkan sholat selalu. Dan orang yang sabar insyaAllah. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika. Allahumma lakal hamdu hamdan tayyiban katsiran mubaraka. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma habbib ilaina al iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al kufra wal fusuqa wal isyan. Allahumma ya dzal jalali wal ikram ahyina muslimina ta'iina wa amitna mu'minina ta'ibin. Allahumma inna nas'aluka an taj'alana minal a'idina wal faizina wal maqbulin. Taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa jami'a a'malina. Allahumma barik lana fi usratina, barik lana fi amwalina, barik lana fi ilmina, waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.